Oke, katakan mati lagi. Jalan memang. Nah, dia otomatis. Jadi halonya ini nggak perlu ditekan. Nggak perlu dibuat PHP echo-nya gitu kan. Langsung include dia nih. Ini udah sama kayak kita nulis PHP echo gitu. Cuman kekurangannya ya cuman bisa nampili data doang. Karena itu fungsinya cuma untuk nampili data. Tapi itu benar-benar berguna. Ini awas aja nggak kalian tonton ya. Capek gua. Di sini kita gunakan, kita mau nampili deskripsi. Deskripsinya kita mau nampilinya itu kita batasi nih panjang deskripsinya. Misalnya panjangnya ada 100, kita batasi 50 karakter doang. Jadi satu karakter tuh misalnya aku itu 3 karakter A, K, U. 3 karakter kan? Nah, itulah dia. Di sini kita gunakan substring. Substring ini apa sih fungsinya? Jadi substring ini nanti dia bisa memisahkan gitu. Gini. Biar lebih nanti muter-muter, kita mau hemat waktu daripada awak cakapnya muter-muter, kita gunakan AI aja ya. Kita gunakan AI sebaik mungkin, sebaik dan sebermanfaat mungkin. Apa fungsinya? Jelaskan. Udah ngelek HP awak. Nah, ini dia. Substring ini digunakan untuk mengambil angka dari mana sampai mana, oke? Jadi value-nya gini. Substring. Baru teks yang mau kita ambil. Kita pakai raw description. Baru siap itu dari mana? Dari karakter yang mana yang mau kita ambil? Dari karakter 0. Karakter 0 itu berarti kata pertama, aku. Dia ngiranya gini, kalau tadi kan kita bilang aku karena A-nya itu yang ke 1 kan. Dia ngiranya gini, A-nya itu yang ke 0. Misal ada aku. 0 itu A, K, U. Jadi ada 2 data gitu kan. Ada 2 kata, ada 2 karakter gitu. Sampai karakter ke yang mana? Sampai karakter 50. Jadi ambil dari yang pertama sampai yang 50. Kalau udah diambil, kita gunakan fungsi strlen, string len gitu. Jika panjang karakter ini tadi, teksnya lebih dari 50 karakter, maka ditambahkan titik 3. Jika tidak, maka tidak menambahkan apapun. Nah, kenapa sih kita harus nambahkan titik 3 itu? Jadi gini, kalau misalnya teksnya kepotong di bagian peralatan ini adalah peralatan yang sangat bagian AT-nya hilang. Jadi peralatan ini adalah bagian yang sangat gitu kan. Nah, itu kita kasih titik-titik yang menandakan pasti orang udah tahu nih. Oh, ini ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa ya gitu. Penasaran orang kan. Dibuka lah nanti. Tapi kalau nggak ada titik-tiganya, berarti oh ini udah habis lah. Barang ini adalah barang yang sangat bagus gitu. Udah habis, nggak ada lagi kelanjutannya gitu. Nah, ini nampili tipe produk, nampili stoknya. Di sini kita nampili harganya. Harganya kita tampili dalam format rupiah. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan number format. Oke, biar nggak muter-muter lagi. Kita pakai ini. Kita salin. Biar jelas. Apa sih penjelasannya? Number format itu jadi dia bisa ngubah angka ya. Mengubah angka apapun ke dalam format apapun yang kita mau. Kita kan mau ngubahnya ke dalam format harga rupiah, mata uang rupiah gitu kan. Nah, number format ini digunakan berfungsi untuk memformat angka menjadi format mata uang rupiah tuh. Jadi secara langsung dia akan mengubah angka yang ada di sini jadi harga mata uang Indonesia rupiah.
Nah, di sini dia punya beberapa parameter. Yang pertama adalah number, angkanya yang kita isi dengan raw harga. Baru ada decimalsnya. Desimal itu kalau uang kan ada 1.000 rupiah, itu kan nolnya 3 kayak yang kita tahu. Tapi kan di belakang koma, itu kan ada 00 lagi kan, ada 200. Nah, itu untuk nyetingnya. Mau ditampili atau enggak gitu kan. Kita nggak mau nampili, kita buat 0 berarti tidak ada 00-nya, tidak ada desimalnya. Baru parameter ketiga ini itu tanda pemisah desimalnya kayak yang kita tahu kan 1000,00. Nah, desimalnya kan dipisahkan dengan koma. Nah, ini kita pisahkan dengan koma. Tapi di sini nggak bakal kita pakai karena kita nggak mau nampilin desimal atau untuk apa ya kan. Nah, parameter keempat atau toast separator itu gunanya untuk memisahkan harga misal 15.000. Nah, kita teksnya kan gini nih, kalau 15.000 nggak ada titik kan, kita mau nampilnya ada titiknya gitu. Ya udah kita kasih aja pemisahnya itu titik. Tapi kalau kita buat pemisahnya koma ya juga bisa, cuman aneh aja gitu. Orang lihat mata uang yang kita tahu kan 1.000 kan. Kalau 1,000 ya apa itu, bukan uang, Cok. Beda, nggak orang Indonesia yang tahu gitu. Nih, jadi dipisahkan 1.500.000. Nah, dipisahkan pakai titik gitu. Di sini kita ngapai gambar, nampili gambar. Tapi kita cek. Oke? Kita nampili gambar tapi kita cek. Bang, kok bang lagi kocak? Inilah kebanyakan ngajar kan. Jadi bang. Kenapa kita pakai titik 2 di sini? Karena kita kan gunakan PHP buka tutup dengan buka, tutup. Kalau kita pakai yang namanya kurung kerawal, bingung nanti ini penutup yang mana gitu. Jadi kita gunakan perintah yang namanya NIF. Inilah penutup if-nya gitu. Jadi apapun program yang ada di bawah si if ini, selama belum ada NIF atau else, dia berarti program if. Tapi kalau udah ada else titik 2, berarti program di bawahnya ini adalah program yang else. Kalau udah ada NIF, program bawahnya udah di luar dari if gitu. Oke, kita baca programnya ya. If gambar, jika ada. Nih, jika ada value gambar. Ini maksudnya gitu. Jika gambarnya ini ada. Tapi kalau kita buat kayak gini berarti jika tidak ada gambar, gitu kan. Tidak ada value-nya, tidak ada nilainya. Maka kalau ada nih ya, maka tampilkan gambar image yang gambar ini berasal dari folder assets, baru folder image, baru nama gambarnya di sini. Jadi di sini nanti dia ada di ini kan kita di sini nih dashboard nih kan, dashboard, masuk ke aset, masuk ke image. Nah, nanti fotonya tersimpan di sini secara otomatis. Terus kita kasih all alternatif kalau gambarnya nggak ada. Kalau gambar yang ada di folder itu tapi ada di database kan, ada di database tapi nggak ada di sini, di SRC yang ada, maka yang tampil adalah nama barangnya. Baru kita gunakan img fluid rounded gitu kan. Rounded ini gunanya untuk ya memberikan kayak garis gitu, garis pinggir itu rounded. Baru img fluid ini supaya responsif gambarnya, ukurannya sesuai sama layar kita. Baru kita kasih width-nya 50. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada gambar di dalam raw ininya, maka dia ada muncul image text, ada muncul no image, tampilan gitu. Kita gunakan b file image. Ini apa? Ini icon. Baru text muted nih apa? Ini kita contoh ini. Text muted tuh kayak mana? Ini kan selama ini kita ada gambarnya semua nih, data-datanya kan. Terisi semua gambarnya. Lama, kita mau cepat. Ini kan ada nih gambarnya, tapi gambarnya kan nggak ada di folder gambar. Jadi yang tampil HP laptop model 194. Nah, kita tes ya, tambah produk ya. Kita tambah HP.
Nokia bisa lempar anjing, harganya 300.000, tipenya HP, stoknya 30. Kita nggak usah pilih gambar, simpan. Walah, sanitesnya hilang. Iya, sanitesnya hilang. Kocak. Sanitesnya hilang. Hapus kayaknya. Wait. Jangan panik. Kita ada backup. Jangan panik, kita ada backup. Sorry ya, makan durasi lagi kan. Tapi aku males ngedit, jadi nanti kupus aja semua ya. WhatsApp dokumen. Nah ini ekstrak aja di sini ya. Waduh, kacau. Kita ekstrak di situ juga, jadi masuk gini dia. Yang mana yang asli? Oh, yang asli yang ini. Nama flash elektrik asli. Oke. Potong, kita keluarin. Terus ini. Flash elektrik palsu. Flash elektrik palsunya kita buka file config-nya. Nah, itu kenapa telah dihapus ya, karena kita udah mindai direktorinya. Jadi kayak gini. Kan direktorinya pindah ke sini, jadi ada notif gitu. Oke ya. Ini config.php kita buka. Nah, ini nih. Sanitis. Berarti ini harus gua jelasin lagi. Malesnya. Ini udah nggak pakai, hapus saja. Kita buka ini. Kita buka ke paling bawah, kita taruh sini. Oke, kita tadi gara-gara itu kan kelewat kan jelasin ininya. Kalian maklum lah ya kalau videonya panjang. Gua pun males sebenarnya buat video panjang-panjang. Tapi kayak mana lah, biar paham kan, biar enak jelasinnya sama-sama. Jadi config ini sanitis ini gunanya apa? Gunanya untuk memberikan input pengguna agar aman dari injeksi dan karakter berbahaya. Jadi sebenarnya kalau kita ngirim form itu kita bisa masukin kode HTML. Yang mana kalau kita masukin kode HTML diproses, ditampilin kode HTML-nya, mampus dah, nah hack website lo. Oke. Jadi cara supaya amannya, ya udah data yang mau dikirimkan dari form itu kita masukin ke sanitis ini. Baru kita pakai global, kita deklarasikan ya ini variabel con ini jadi variabel global. Supaya apa? Supaya bisa kita gunakan di function, oke? Jadi kalau kita nggak gunakan kata kunci global, ini bakalan nganggap bahwasannya con ini adalah variabel baru, padahal maksud kita variabel yang udah ada gitu, tapi di luar function. Maka kita gunakan global. Baru kita kasih siap itu, kita kembalikan data yang kita kirim tadi, barusan kita kirim.
tapi kita kembalikan yang udah kita pakein HTML special characters. Oke. Baru kita kasih strip text. Ini spesialnya gimana gitu kan. Kita kasih yang modelnya strip text. Bukan gitu sih, itu function juga. Gimana ya jelasinnya biar enak ya. Caranya biar enak itu gini. Gini. Kita pakai ChatGPT ya, biar enak jelasinnya. Habislah paketku nih. Upload YouTube. Masih paket ya, lupa. Paketnya memang habis kok, nggak ada paket. Nih, ini merupakan kombinasi dari 3 fungsi keamanan yang umum digunakan dalam PHP. Jadi, gua sudah membuat 3 keamanan untuk website kita, guys. Oke, lanjut. Melarikan karakter khusus ke dalam string agar aman dimasukkan ke dalam hasil query SQL. Jika SQL injection harus digunakan saat menyisipkan data ke dalam query SQL manual. Nah, kita kan masukin query SQL itu manual, kayak select bintang kita masuk ke dalam variable SQL, baru kita masuk ke dalam function query gitu kan. Itu kan manual tuh kan namanya. Nah, kita gunakan real escape string yang digunakan untuk menghapus karakter khusus. Jadi misalnya ada karakter persen 20, persen sekian, persen segitu, itu hilang, nggak masuk. Strip text menghapus semua tag HTML dan PHP dari string. Nah, misal kita dalam kode form, kita masukin gini. P sama dengan kita buka tag HTML nih, P. Kita kasih teks website kamu dihack bla 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 bla. Terus kalau kita kita kirim form itu, kita buka formnya, datanya kita tampilkan, bakalan muncul teksnya. Itu kan bahaya kan. Jadi kita cara hindarinya ini kita hapus semua tag HTML-nya pakai strip text. Tag HTML sama tag PHP hilang dari string. Jadi cross site scripting tuh namanya, mencegah XSS, cross site scripting. Tuh nama ininya. Cara menghacknya gitu. Baru HTML special charge, mengubah karakter khusus seperti kurang dari, lebih dari, dan tanda tanya 2, tanda petik 2, tanda petik 1 menjadi entitas HTML digunakan saat ingin menampilkan data ke browser agar tag HTML tidak dieksekusi. Nih, misal user uploadkan kayak gini nih. Datanya kan berisi kayak gini. Ini namanya SQL injection nih. Text scriptnya ini akan dihapus, baru karakter petik 1 dihapus, //2 dihapus. Yang hapus siapa? Real escape string. Alasan kenapa dihapus? Karena itu karakter khusus. Itu berbahaya. Baru siap itu selanjutnya itu bakalan dihilangkan lagi sama function yang ini, yang satu lagi strip text, baru dihilangkan lagi sama HTML special charge untuk karakter-karakter khususnya. Kayak petik 1 ini apa segala macam itu bakalan dihilangkan semua. Jadi keamanan kita udah sangat lengkap. Oke. Itu dia fungsinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Gara-gara tadi kita nggak bisa input data kan, hilang function sequence-nya. Kenapa nggak ngetik manual gen tadi? Jadi kenapa harus nyalin? Nggak inget-inget gua lagi tuh nama-nama functionnya. Lama Jen. URL-nya aja kayak gini nih. Nah, gini kan bisa Jen. Lama kok. Nah, kita pilih yang dashboard tadi kan. Kita mau create kan, tambah barang kan. Kita mau nambahi barang HP Nokia kan. Yang deskripsinya bisa lempar anjing. Harganya 3.000. Oke, maksudnya 300.000. Tipenya HP, stoknya 300.
Kita pakai foto dulu baru nanti. Oh nggak usah pakai foto dulu. Cannot modify header information. Headers already sent by. Tuh gara-gara belum di reload. Lempar anjing. Tuh 2 3. HP stok 30 pun jadilah. Pilih file. Apa tuh kok masih ada error? Terus ada error ya. Nih, cannot header information. Header already sent by. Output storage. Online PH online 44. Kita buka. Cari line 44. Tanya GPT sekalian. Kenapa ini error? Oke, kita tutup dulu videonya.